Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruangan ini. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankanlah saya akan memaparkan bukti karya PKG PCOK berbagi praktik baik materi paket modul. Perkenalkan, saya C. Trijuni Pertiwi, peserta diseminasi PKG PCOK gelombang 2 kelas 2 Kabupaten Purworejo tahun 2024. Mengapa berbagi praktik baik itu penting? Berbagi praktik baik penting karena dengan berbagi praktik baik, guru dapat saling mengajar dan mengadopsi metode pengajaran yang sudah terbukti efektif di kelas lain. Ini membantu meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Karena lebih banyak siswa yang mendapatkan manfaat dari pendekatan pengajaran yang sudah teruji. Selain itu, berbagi praktik baik memperkuat kolaborasi dan rasa kebersamaan di antara para guru. Ini membangun komunitas pendidik yang saling mendukung, di mana guru dapat berbagi tantangan, solusi, dan ide-ide baru, serta memberikan dukungan emosional dan profesional. Bapak Ibu sekalian, pada video kali ini, saya akan memaparkan paket modul 2.5, yaitu model pembelajaran Sport Education atau yang biasa disebut SEM. Dalam mengajar PCOK, tentu bukan hanya sekedar memberikan pendidikan gerak dalam hal gerak dasarnya saja, tetapi harus piawai dalam membentuk karakter anak sesuai dengan kebutuhan anak, sehingga anak memperoleh pengalaman belajar olahraga yang lebih bermakna dan komprehensif. Sama halnya dalam kurikulum merdeka, utamanya dalam pembelajaran intrakurikuler dan P5, untuk pembelajaran PCOK dibutuhkan suatu strategi model pembelajaran baru yang diharapkan mampu menstimulus kemampuan siswa. Salah satunya adalah penerapan model pembelajaran SEM, yang biasa disebut dengan Sport Education Model. Pengertian Sport Education Model atau SEM. Sport Education Model atau SEM adalah pendekatan pembelajaran PCOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga dengan memanfaatkan aset atau modal yang ada di sekolah. SEM memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari keterampilan, taktik, strategi, aturan permainan, serta memahami tanggung jawab sosial melalui berbagai peran sesuai dengan kemampuan atau minatnya. Tujuan dari Sport Education Model atau SEM, yang pertama tujuan umum, memberikan edukasi kepada peserta didik sebagai pemain dalam arti yang lengkap dan membantu berkembang menjadi kompetitif, berpengetahuan atau terliterasi dan antusias sebagai pelaku bidang olahraga. Tujuan jangka pendeknya, mengembangkan keterampilan gerak spesifik olahraga dan kebugaran, partisipasi sesuai dengan tingkat kemampuan, membangun kerjasama tim dalam mencapai tujuan bersama, dan mengembangkan serta menerapkan pengetahuan tentang peran menjadi wasit, pelatih, dan peran-peran lainnya. Adapun implementasi dalam pembelajaran SEM, yaitu melalui langkah-langkah berikut ini. Yang ke-1, pengelolaan musim, penyiapan, latihan, dan kompetisi. Yang kedua, afiliasi. Yang ketiga, penyiapan pertandingan formal. Yang keempat, puncak pertandingan. Yang kelima, pencatatan pertandingan. Yang keenam, festival akhir kompetisi atau festivity. Dan yang terakhir, yang ketujuh,
evaluasi dan refleksi penerapan SEM dalam pembelajaran PJOK. Langkah pertama yaitu pengelolaan musim, penyiapan, latihan, dan kompetisi. Untuk yang pertama, penyiapan musim, menentukan tujuan musim, pembagian tim, dan perencanaan jadwal. Untuk yang kedua, latihan, perencanaan sesi latihan, pengajaran keterampilan, dan pengembangan peran tim. Untuk yang ketiga, kompetisi, mengadakan kompetisi antara tim-tim di dalam kelas atau sekolah, dan kompetisi eksternal. Langkah yang kedua, afiliasi. Hubungan dan ikatan yang terbentuk antara peserta didik dengan tim olahraga atau kelompok mereka. 1. Tim atau kelompok identitas. Peserta didik menjadi bagian dari tim atau kelompok yang terlibat dalam musim olahraga. 2. Pembentukan ikatan tim. Peserta didik bekerja sama sebagai tim atau kelompok. 3. Peran dan tanggung jawab tim. Peserta didik memainkan berbagai peran dalam tim atau kelompok, seperti pemain, pelatih, kapten tim, manajer, wasit, atau pemimpin latihan. Yang keempat, kompetisi antar tim. Peserta didik berkompetisi dengan tim atau kelompok lain. Yang kelima, kehormatan dan penghargaan tim. Penghargaan dan pengakuan terhadap prestasi tim. Langkah yang ketiga, penyiapan pertandingan formal. Terbagi menjadi dua. Yang pertama, penjadwalan pertandingan, dan yang kedua, perencanaan taktik dan strategi. Selama persiapan dan pelaksanaan pertandingan formal, penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan positif, di mana peserta didik dapat mengaplikasikan keterampilan dan strategi yang telah mereka pelajari. Langkah yang keempat, puncak pertandingan. Peserta didik terlibat dalam kompetisi olahraga yang berpusat pada pengalaman dan kompetisi yang nyata. Memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menerapkan keterampilan dan pengetahuan yang mereka pelajari selama tahap pembelajaran. Peserta didik akan mengambil berbagai peran, baik sebagai pemain maupun berperan sebagai wasit atau pelatih. Langkah yang kelima, pencatatan pertandingan. Memantau kemajuan peserta didik selama proses pembelajaran dalam SEM. Catatan ini mencakup perkembangan keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman peserta didik dalam olahraga yang dipilih. Dengan memantau kemajuan peserta didik, guru dapat mengidentifikasi area di mana peserta didik perlu bimbingan atau perbaikan lebih lanjut. Langkah yang keenam, tahap festivity, festival akhir kompetisi, yaitu yang pertama, unsur-unsur yang harus dipersiapkan, tema dan konsep, acara pembukaan dan dekorasi, makanan dan minuman, hiburan dan penghargaan, serta dokumentasi dan pencatatan. Yang kedua, peran guru, menciptakan lingkungan yang mendukung, memfasilitasi kolaborasi tim, mendorong semangat kompetitif yang sehat, dan mengambil bagian dalam pengalaman festivity yang menyenangkan dan meriah. Peran peserta didik, berkontribusi dalam menciptakan pengalaman yang bermakna, memperkuat solidaritas tim, mengekspresikan kreativitas, menghargai prestasi, dan menunjukkan sikap sportivitas, serta membuat kegiatan berlangsung meriah. Langkah yang ketujuh, evaluasi dan refleksi penerapan SEM dalam pembelajaran PJOK. Untuk memperbaiki dan mengetahui ketercapaiannya, maka diperlukan evaluasi dan refleksi penerapan SEM dalam pembelajaran PJOK. Yang pertama, evaluasi terhadap tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengumpulkan umpan balik dari peserta didik. Yang ketiga, refleksi guru. Yang keempat,
evaluasi kinerja tim. Yang kelima, evaluasi penerapan konsep fair play. Yang keenam, evaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu. Dan yang terakhir, yang ketujuh, pengembangan perbaikan dan perubahan, membuat rencana tindak lanjut. Melakukan pengembangan diri dalam mengajar untuk memberikan pengalaman bermakna kepada peserta didik adalah tujuan kita sebagai guru. Jangan lupa untuk memanfaatkan aset-aset atau modal yang ada di sekolah dan sekitarnya sebagai penunjang pembelajaran kita yang lebih baik. Semoga video pemaparan modul yang saya sampaikan ini dapat menginspirasi Bapak Ibu sekalian untuk membuat pembelajaran dengan model SEM di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Terima kasih, sampai jumpa kembali.